Saya Getro Nobratus, NIM 19104168835, kelas A1, ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis dengan dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Berikut adalah jawaban saya. Untuk bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Pertanyaan pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Ya, saya selalu hadir. Kemudian yang kedua, dalam perkuliahan mata kuliah analisis lingkungan bisnis, saya 9 kali hadir absen dengan 9 kali mengisi tugas terstruktur. Kemudian yang ketiga, yang saya pelajari selama kuliah analisis lingkungan bisnis, kemudian manfaatnya adalah saya selalu hadir dan mengisi tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Adi, dan manfaat yang saya peroleh adalah saya belajar analisis lingkungan bisnis secara baik dan memahaminya, sehingga saya menguasai materi-materi dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis ini. Kemudian tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh Pak Adi kepada saya selama kuliah, yang pertama adalah meringkas video kuliah perdana analisis lingkungan bisnis, kemudian meringkas bab 1 buku analisis lingkungan bisnis dan membuat video record. Kemudian tugas yang ketiga menjawab soal di bab 1 buku ajar analisis lingkungan bisnis dan membuat video recordnya. Kemudian yang keempat, meringkas video YouTube yang ada di buku bab 1 analisis lingkungan bisnis. Kemudian yang kelima, membuat dan mempresentasikan PowerPoint hasil kerja tentang bab 2 buku ajar analisis lingkungan bisnis. Yang keenam, meringkas dan membuat video record materi tentang non-market strategi. Yang ketujuh, menjawab pertanyaan yang ada di bab 2 buku analisis lingkungan bisnis. Yang kedelapan, meringkas bab 4 di buku analisis lingkungan bisnis dan membuat video recordnya. Dan yang ke-9, membuat PowerPoint dan membuat video record presentasi bab 7 buku analisis lingkungan bisnis. Dan yang kelima, jelaskan buku yang digunakan. Buku ajar analisis lingkungan bisnis ditulis oleh Pak Adi Mursalin SEMM pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 721, jumlah bab 15. Kemudian buku analisis lingkungan bisnis ini lengkap dan memberikan semua keperluan saya dalam memenuhi mata perkuliahan analisis lingkungan bisnis. Pertanyaan yang keenam, bagaimana kuliah daring ALB memberi kesan kepada Anda? Kemudian platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya adalah metode pembelajaran mata kuliah analisis lingkungan bisnis menurut saya efektif dan membuat saya mempunyai motivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas. Platform media yang digunakan adalah WhatsApp, Google Classroom, YouTube, dan Facebook. Kemudian untuk soal bagian B berkaitan dengan teori analisis lingkungan bisnis. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga atau tidak berkelas. Kemudian soal bagian B yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawabannya, yang pertama adalah penghindaran, yaitu pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan dan pasarnya. Salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah audit. Satu jenis audit berfokus pada risiko penyebabnya.
Ini juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Yang kedua, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Kemudian yang ketiga, analisis akar penyebab yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab krisis ini memberikan dasar untuk penyelesaian krisis saat ini, menghindari krisis di masa depan, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis yang terjadi. Kemudian yang keempat, komponen dari program manajemen krisis adalah respons, yaitu mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. Dan yang kelima, resolusi atau kesimpulan dari kasus krisis tersebut. Kemudian soal ketiga, pertanyaan bagian B, yaitu tentang bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis, adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi bisnis dan pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan dan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Jawabannya adalah strategi non-pasar ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat mengalahkan pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar yang umum digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Lobi politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobi yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses kepada pengambil keputusan terutama dari pemerintah. Kelompok lobi melobi perusahaan dengan mendatangi media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobi menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pembuat keputusan dan juga menggunakan media untuk menggalang dukungan bagi praktis bisnis organisasi. Contoh bagus dari perusahaan semacam itu yang menggunakan lobby politik dan media untuk mendapatkan dukungan dan masuk pasar ditemukan di Amerika Serikat. Mereka termasuk perusahaan seperti AIG, Exelon, dan DynCorp, di antara banyak lainnya. Kemudian jawaban untuk soal keempat bagian B, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Jawabannya, strategi non-pasar umum yaitu 3 strategi non-pasar generik adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi ini tidak eksklusif satu sama lain tetapi dapat digunakan bersama jika ada sinergi. Strategi representasi didasarkan pada konsekuensi alternatif bagi konstituen pemegang jabatan pemerintah. Dan yang B, strategi pembangunan mayoritas berfokus pada pengembangan suara yang dibutuhkan di badan legislatif untuk memberlakukan atau membatalkan rancangan undang-undang. Strategi pembangunan mayoritas dapat dibangun di atas strategi representasi seperti ketika rantai sewa dimobilisasi di distrik yang memiliki legislator penting. Yang C, strategi informasional berfokus pada penyediaan informasi kepada pejabat pemerintah. Strategi informasional dapat digabungkan dengan representasi dan strategi pembangunan mayoritas, seperti ketika sebuah perusahaan melobi untuk memberikan informasi dalam hubungannya dengan strategi akar rumput yang melibatkan mobilisasi rantai sewa. Kemudian jawaban untuk soal kelima bagian B adalah pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Bab yang saya pilih dalam 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis adalah bab 1, yaitu analisis lingkungan bisnis. Bisnis tidak beroperasi pada ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal dapat dikelompokkan menjadi 7 sub lingkungan utama, yaitu ekonomi, politik, dan hukum.
demografi sosial, kompetitif, global, dan teknologis. Sedangkan lingkungan bisnis internal yaitu mencakup keputusan sehari-hari meliputi persediaan karyawan dan produk. Dan definisi lingkungan bisnis menurut Profesor Pyret and Anderson, lingkungan bisnis ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. 4 fitur utama lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan dinamis, lingkungan multidimensi, lingkungan kompleks, dan lingkungan mempengaruhi organisasi. 7 faktor utama yang mempengaruhi bisnis yaitu demografi, ekonomi, sosial, politik, teknologi, global, dan alam. Kemudian soal yang ke-6 bagian B, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jawabannya adalah dalam dunia bisnis pemerintah merupakan lingkungan bukan pasar. Kemudian bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi dalam dunia bisnis adalah dengan cara membuat kebijakan pemerintah itu. Kemudian untuk bagian C itu untuk saya telah membuka link dan menonton video YouTube untuk menjawab soal bagian C. Dalam video yang pertama berjudul lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Berarti dalam bisnis pasti mempunyai lingkungannya, dan oleh lingkungannya itu sendiri bisnis dapat berjalan. Pertama, pembicara membahas tentang efek lingkungan pasar, yaitu meliputi beberapa faktor. 1. Peranan pelanggan atau pembeli. 2. Efek pesaing atau perusahaan lain. 3. Penyedia bahan baku atau bahan baku mentah. Yang keempat, pemberian modal atau pinjaman. Yang kelima, peranan pekerja. Kemudian yang kedua adalah efek lingkungan bukan pasar. Pertama, kestabilan ekonomi meliputi beberapa aspek, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi atau PDB. Kedua, masalah pengangguran. Ketiga, pengendalian laju inflasi. Dikatakan di sini bahwa tingkat inflasi yang aman adalah antara 1 sampai dengan 5% per tahun. Kemudian yang keempat, neraca pembayaran dan nilai kurs. Neraca pembayaran terdiri dari defisit, yaitu aliran pembayaran ke luar negeri lebih besar daripada aliran masuk ke dalam negeri. Kemudian surplus, yaitu kondisi di mana aliran masuk ke dalam negeri lebih besar dari aliran ke luar negeri. Kemudian efek lingkungan bukan pasar yang kedua adalah kestabilan politik, yang di sini dikatakan bahwa sangat mempengaruhi dunia usaha. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah, meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kemudian dalam video pertama dijelaskan bahwa faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi meliputi beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, percepatan investasi unit produksi oleh investor asing dan swasta. Yang ketiga, percepatan dan peningkatan taraf pendidikan. Unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha meliputi peraturan perundang-undangan, sistem sosial dan budaya, dan serikat pekerja LSM atau lembaga konsumen, serta perkembangan ekonomi global atau luar negeri. Kemudian untuk video yang kedua berjudul dampak COVID-19 ekonomi Republik Indonesia minus 5,32%. Jelas di sini bahwa pandemi COVID-19 ini sangat kuat berpengaruh pada kondisi ekonomi negara. Di video dikatakan bahwa untuk kembali menormalkan kondisi ekonomi Indonesia maka perlu ditingkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi. Erlangga Hartanto, yaitu Menko Perekonomian, mengatakan bahwa diharapkan dengan adanya belanja berbentuk bansos ataupun cash, maka daya beli dapat terungkit sehingga kemungkinan kita untuk meningkatkan tren bisa terwujud. Kemudian Tauhid Ahmad, yaitu Direktur Eksekutif Indef, mengatakan bahwa ada peluang perbaikan kondisi ekonomi negara karena akan ada pelonggaran PSBB, dan untuk kuantitas bansos perlu ditingkatkan lagi menurut beberapa tingkat kelompok ekonomi masyarakat agar mampu memenuhi konsumsi masyarakat. Kemudian Justinus Prastowo, yaitu staf khusus Menteri Keuangan, mengatakan realisasi serapan anggaran efektif mulai Juli. Baiklah, sekian untuk jawaban UAS analisis lingkungan bisnis dari saya. Sekian dan terima kasih.